alaihi wasallam. Wa mu'alliful kitab Jalaluddin Al-Mahalli Jalaluddin As-Suyuti jami' masyayikhina usul Syekh Muhammad Zubair. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai ayat 145 ya. Wa makana lil nafsin antamuta illa biidnillahi kitaban muajjalah. Wa makana lan ora ono iku li nafsin kedue awak-awakan antamuta ing yento mati apa nafsin illa biidnillahi kejaba kelawan ijine Gusti Allah biqadaihi kelawan qadae Allah kitaban kelawan wis den tulis masdarun iku masdar kataballahu dzalik kataba tegese nulis sapa Allahu Gusti Allah dzalika ing mengkono makana linafsin antamud muajjalan kang den wektoni muaqqatan tegese den wektoni la yataqaddamu ora ndisiki apa maut wala yata'akharu lan ora keri apa maut. Falima in hazamtum falima mongko krana apa in hazamtum mlayu sapa sira kabeh. Wal hazimatu utawi mlayu iku latadfa'u ora nolak apa hazimah al mauta ing mati. Wastabatu utawi tetep iku layak ta'u ora medhot apa sabat al hayata ing urip. Waman utawi sapane wong iku yurid ngersakaken sapa man bi amalihi kelawan amaliman sawabat dunya ing ganjaran donya jazaahu tegese piwalesiman minha saking ad-dunya nuktihi mongko paring sapa kita ing man minha saking ad-dunya ma ing perkara kusima kang den bagekaken apa ma lahu kedue man wala hadza lan ora ana bagian iku maujud lahu kedue man fil akhirati ing dalem akhirat. Waman utawi sapane wong iku yurid ngersakaken sapa man tawabal akhirati ing ganjaran akhirat nuktihi mongko paring sapa kita ing man minha saking akhirah min sawabiha tegese saking ganjarane akhirah wasana jezi lan bakal bales sapa ingsun asyakirina ing pira-pira wong kang padha syukur. Ayat 145. Wa makana linafsin antamuta illa biidnillahi kitabam muajjala. Tidak ada seseorang pun yang mati kecuali atas kehendak Allah, atas kodoknya Allah, takdirnya Allah yang sudah ditulis dan sudah ada waktunya. Jadi sudah ada jadwal. Artinya yang dinas di dalam Quran ayat 145 adalah kematian itu sudah terjadwal. Yang sudah terjadwal dan tertulis itu sesuai dengan qada
atau takdirnya Allah, sesuai dengan kehendaknya Allah. Jadi memang sudah tertulis. Tertulis di mana? Tertulis di dalam Lauhul Mahfuz. Jadi Lauhul Mahfuz itu ada di langit ketujuh sebagai gudang takdir. Jadi takdir-takdir yang akan berjalan semenjak penciptaan alam semesta sampai kehancuran total besok di hari kiamat. Itu semua kejadian sudah ditulis oleh Allah. Bahkan kejadian sekecil apapun tidak luput daripada tulisan dari kolam. Maka ada istilahnya itu kolam. Kolam itu apa? Kolam itu adalah pena, pulpen yang Allah gunakan untuk menulis takdir, yang takdir itu disimpan di Lauhul Mahfuz, gudang takdir. Jadi tidak ada sesuatu apapun yang terjadi yang luput dari takdir, yang luput dari catatan yang berada di Lauhul Mahfuz. Maka nali nafsin antamuta illa biidznillah, kitaban tidak cuma atas izin Allah, tapi kitaban betul-betul sudah tertulis, sudah ada randonnya, muajjalan yang diberi waktu, diberi tafsir oleh kitab tafsir Jalalain, la yataqaddam wala yata'akhir, yang takdir itu, waktu itu tidak akan maju dan tidak akan mundur. Falima in hazabtum. Kemudian diterapkan kepada konteks ayat sebelumnya, yaitu kejadian peperangan Uhud, 300 orang lari dari medan Uhud. Kemudian falima in hazamtum, kalau kalian sudah tahu bahwa kematian itu sudah tertulis, maka kenapa kalian takut? Kenapa kalian lari dari medan perang? Padahal lari itu juga tidak akan bisa menolak kematian. Jadi seseorang melarikan diri dari medan perang itu tidak akan bisa menolak kematian. Kalau memang itu tertulis mati, ya mati, kan seperti itu. Jadi wasabat la yaqtaul hayah, dan tetap berdiri kokoh di medan perang itu juga tidak bisa menjadikan seseorang itu mati kecuali memang sudah takdirnya. Jadi banyak cerita-cerita seperti itu. Contoh, ada tiga cerita. Yang pertama, cerita pada zaman Nabiullah Sulaiman alaihissalam. Pada zaman Nabi Sulaiman ada pejabat di dalam kerajaan atau di dalam keratonipun Nabi Sulaiman. Nah, pejabat ini ketika Nabi Sulaiman hadir di singgasana, pejabatnya pinarak di tempat duduk masing-masing. Ada salah satu pejabat yang dia itu pucat. Nah, ternyata ini karena Nabi Sulaiman, beliau bisa melihat. Ini karena pejabat tersebut melihat sosok malaikat Israel yang melihat kepadanya, dan dia bisa melihat malaikat Israel. Dia pucat. Akhirnya pejabat tersebut matur kepada Nabi Sulaiman agar Nabi Sulaiman mengirim awan yang membawa dia pergi ke tempat yang jauh. Akhirnya diijabahi permintaan pejabatnya Nabi Sulaiman tersebut. Setelah diijabahi, Nabi Sulaiman memanggil awan, dan awan itu membawa orang tersebut ke tempat yang jauh. Nah, setelah awan ini membawa orang tersebut, malaikat Israel itu juga mengikuti awan itu. Nah, sampailah awan itu membawa orang itu sampai ke negeri nan jauh, yaitu India. Di India, setelah diturunkan oleh awan, malaikat Israel sudah siap di situ.
Nah, ternyata itu sudah tercatat, ada rundown, ada apa, jadwalnya. Ternyata orang itu wafat pada hari ini, misalnya hari apalah, hari Ahad misalnya. Jam sekian, detik sekian, tempatnya ternyata di India. Nah, akhirnya dicabut oleh malaikat Israel. Setelah malaikat Israel mencabut nyawa, malaikat Israel sowan kembali kepada Nabi Sulaiman. Nah, kemudian ditanya oleh Nabi Sulaiman, "Wahai Israel, kenapa engkau terus memandangi salah satu seorang pejabatku?" Dijawab oleh malaikat Israel bahwa saya diutus oleh Allah sesuai dengan catatan takdir untuk mencabut nyawa si fulan. Nah, beberapa menit mungkin kalau sekarang beberapa waktu, beberapa menit sebelum saatnya terjadwalkan, itu orangnya masih di Palestina. Orangnya masih di Palestina. Padahal di catatan seharusnya orang tersebut dijadwalkan mati di India. Nah, ternyata orang tersebut meminta kepada panjenengan agar supaya mengirim ke negeri nan jauh, dan akhirnya oleh awan yang panjenengan utus itu dibawa ke India dan dicabutlah akhirnya di India. Jadi memang sudah terjadwal. Satu cerita yang satu. Kemudian cerita yang kedua, bahwa lari dari medan perang itu tidak bisa kemudian menghindarkan dari takdir. Artinya jika dia itu sudah terjadwal kok mati, ya mati. Contoh adalah Raja Abroha. Raja Abroha itu dia berhasil lari ketika terjadi Amul Fil di tahun gajah. Raja Abroha bersama pasukan bergajah, dia mengincar Ka'bah untuk menghancurkan Ka'bah. Tapi ternyata setelah Allah mengutus burung ababil, semua pasukannya ini mati. Raja Abroha dibiarkan oleh Allah, akhirnya dia pulang, pulang sampai ke istananya di Yaman. Dia masuk istana. Baru setelah masuk di istana, dia dijatuhi oleh burung ababil satu kerikil yang sudah ada namanya Abroha. Dia wafat, dia matinya di mana? Di istana di Yaman. Ternyata dia melarikan diri dari medan perang. Ini tidak bisa kemudian menghindarkan dari takdir, tidak bisa. Jadi contoh yang menghindar dari takdir ternyata malah justru kematian. Kemudian wasabat layak to'ul hayah. Kemudian ketika seseorang dia memaksakan diri untuk berada di medan perang karena memang untuk ikhlas kalimatillah, itu bukan berarti akan menghapus takdir, juga tidak. Nah, satu contoh, ada sahabat yang bernama Tolhah bin Ubaidillah. Sahabat Tolhah ini adalah salah satu sahabat al-asyrah al-mubasysyarah bil jannah, 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Namanya sahabat Tolhah bin Ubaidillah. Nah, sahabat Tolhah ini kemudian pada saat peperangan Uhud, beliau menjadi tameng hidupnya Rasulullah. Jadi ada banyak sekali sabetan pedang, kemudian panah, tombak itu mengenai tubuhnya Tolhah bin Ubaidillah. Ada yang mengatakan itu berpuluh-puluh, sampai ada salah satu jari dari sahabat Tolhah yang sampai setelah sembuhnya itu tidak bisa digerakkan. Bahasane wong Jawa jempe itu berarti sudah mati, tidak bisa digerakkan, syarafnya sudah mati. Itu karena beliau menjadi tameng hidupnya Rasulullah. Itu ternyata tidak menjadikan beliau wafat. Bahkan beliau wafat pada saat perang Jamal. Nah, perang Jamal itu pada saat Khalifah Ali itu naik tahta menjadi khalifah, dan terjadi perang saudara antara Sayyidina Ali dengan Sayyidah Aisyah. Nah, Tolhah bin Ubaidillah ini ikut
ikut golongan Sayyidah Aisyah dan dia wafat. Nah, wafatnya bagaimana? Wafatnya di medan perang antara perang saudara antara Sayyidah Aisyah dengan Sayyidina Ali. Jadi apa namanya? Tidak bisa menolak takdir. Banyak contoh-contoh cerita-cerita yang seperti itu. Wa may yurid thawabad dunya nuti minha. Barang siapa dengan amalnya dia mencari kehidupan duniawi, ya maka Allah tetap akan memberikan. Cuma dia ketika seseorang itu menginginkan amal kebaikannya, menginginkan duniawi, Allah berikan, tapi Allah tidak akan memberikan balasan akhirat. Tidak akan memberikan pahala di akhirat. Karena dia sudah meminta balasan tersebut untuk diberikan di dunia. Maka ada satu kaidah fikih. Kaidah fikih ini luar biasa. Man istajala syai'an qabla awanihi uqiba bihirmani. Barang siapa yang mempercepat sesuatu yang belum saatnya dipanen, belum saatnya dipanen, belum saatnya didapat, dia mempercepat. Belum saatnya dia mempercepat. Uqiba bihirmani. Maka dia akan dibalas, diberikan siksa, diberikan sanksi, dia bahkan tidak akan mendapat seluruhnya. Biasanya di dalam fikih itu dicontohkan ada takhollul. Takhollul itu apa? Takhollul itu cara pembuatan cuka. Cara pembuatan cuka itu dari khomer. Cara pembuatan cuka itu dari khomer. Caranya yang syar'i itu pembuatan cuka tidak boleh dimasuki sesuatu. Jadi tidak boleh ada obat, ada sesuatu yang dimasukkan. Jadi betul-betul murni fermentasi alami. Nah, apabila dimasukkan sesuatu dengan tujuan untuk mempercepat proses fermentasi agar menjadi cuka lebih cepat, misalnya dikasih suatu obat. Nah, ternyata obat itu akan menjadi najis karena khomer itu kan najis. Nah, khomernya nanti menjadi cuka, tapi obatnya masih, dan obatnya itu tetap dianggap najis dan nanti menjadi najis semua dan tidak bisa dikonsumsi. Tidak bisa dikonsumsi. Nah, kemudian apabila diterapkan di selain fikih, contoh, ada satu hadis menyebutkan bahwa minuman surga itu salah satunya adalah khomer. Minuman surga salah satunya adalah khomer. Jika seseorang tersebut dia sudah mengkonsumsi di dunia dan dia belum tobat, dia Islam tapi masih suka mengkonsumsi minuman beralkohol, maka besok di akhirat jika dia masuk surga, dia tidak akan diberi khomer oleh Allah di surga, sebab dia sudah memanennya lebih dulu di dunia. Begitu juga dalam kasus ini, apabila seseorang dia itu amalnya amal akhirat yang seharusnya dipanen di akhirat, tapi dia mempercepat panen. Misalnya contoh, dia dengan bersedekah, dia meniatkan riya agar mendapatkan pujian, agar dia mendapatkan apalah yang sifatnya duniawi. Maka berarti dia tidak akan mendapat pahala di akhirat karena dia sudah memintanya untuk dipanen di dunia. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ka'ayyim min nabiyyin kutila ma'ahu ribbiyuna katsir fama wahanu lima asobahum. Wa ka'ayyin ekam pirang-pirang min nabiyyin saking nabi qatala kang mateni sapa nabi wa fi qiraatin lan iku tetep ing dalam swijine qiraah qatala. Lafat qatala wal fa'ilu utawi fa'il
iku dhamiruhu dhamire qatala ma'ahu ma min nabiyin qatala mahu iku tetep ing dalem sartane nabi. Khobarun iku khobar mubtada'uhu kang utawi mubtadae khobar iku ribiyuna. Ribiyuna utawi pira-pira golongan asirun kang akeh. Jumu'un tegese pira-pira golongan kasiratun kang akeh. Fama wahanu mongko ora padha wedi sapa ribiyun jabunu tegese wedi sapa ribiyun lima marang perkara asobahum kang mekenani apa ma ing ribiyun fisabilillahi ing dalem dalane Gusti Allah minal jirahi saking tatu wa qatli ambiyaihim lan den patenine pira-pira nabine ribiyun wa ashabihim lan pira-pira sahabate ambiyaihim wa ma dhu'ufu lan ora padha apes sapa ribiyun anil jihadi saking jihad wa mastakanu lan ora padha andhap asor khadau tegese DP li aduwihim marang mungsuhe ribiyun kama fa'altum kaya dene agawi sapa sira kabeh hina qila ing dalem ari kalane den ucapaken apa kutilan nabi kutila den pateni sapa nabi Kanjeng Nabi wallahu ta'ala Gusti Allah iku yuhibbu remen sapa Allah as-sabirina ing pira-pira wong kang sabar alal bala ing ngatasi bala ayuti buhum tegese paring ganjaran sapa Allah ing as-sabirina. Kemudian wa ka'ayyin min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyuna katsir fama wahanu. Dan nabi-nabi yang terdahulu itu banyak mereka melakukan peperangan dan bersama para nabi itu golongan-golongan yang banyak dan mereka tidak merasa lemah. Mereka tidak merasa lemah karena mereka mendapatkan luka, mereka mendengar bahwa nabi mereka terbunuh, mereka mendengar bahwa para sahabat-sahabat nabi itu terbunuh, tidak menjadikan mereka lemah dan tidak menjadikan mereka itu nyepai mungsuhe. Tidak menjadikan mereka itu menjadi hina di hadapan musuh, tidak. Jadi memang ini luar biasa nih. Kalau konteks sekarang Iran. Dengan kematian Ayatullah Khomeini, Iran tidak menjadi lemah, dengan kematian berbagai jenderal yang banyak dari berbagai angkatan laut dan angkatan darat, kemudian panglima perang dan sebagainya, bahkan presiden juga terbunuh, tidak menjadikan mereka lemah, tidak menjadikan mereka takut, tidak menjadikan mereka hina di hadapan musuh, tidak. Nah, itu yang bagusnya ini di Quran ini. Wa ka'ayyi min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyuna katsir fama wahanu lima asabahum fisabilillah wa ma dha'ufu wa mastakanu. Jadi harus tetap tegar bagaimanapun kejadiannya, bagaimanapun nanti yang terjadi, tetap harus tegar, harus semangat. Wallahu yuhibbus sabirin, dan Allah itu mencintai orang-orang yang sabar. Kalau dalam konteks dulu, ini dalam konteks perang Mu'tah. Perang Mu'tah ini luar biasa. Jadi Nabi Muhammad mengutus para sahabat untuk memerangi Romawi saat itu. Perang pertama melawan Romawi. Jadi Romawi adalah kekuatan yang sangat besar, superpower pada saat itu. Nah, orang Romawi, kerajaan Romawi merasa terancam dengan perkembangan Islam yang sangat luar biasa. Kemudian terjadilah insiden
Kemudian Nabi Muhammad mengirim utusan perang berjumlah prajurit 3.000 untuk melawan Romawi di daerah Mu'tah. Sekarang Mu'tah itu masuk ke Jordan nih, masuk ke negeri Jordan, masuk ke negara Jordan wilayahnya. Nah, Rasulullah dawuh bahwa panglima perang akan dipegang oleh Zaid bin Harithah. Setelah Zaid bin Harithah nanti akan dipegang oleh Abdullah bin Rawahah. Apabila Abdullah bin Rawahah juga wafat, maka akan dipegang oleh Ja'far bin Abi Thalib. Jika Ja'far bin Abi Thalib wafat, maka nanti terserah orang-orang muslim yang ada di medan perang akan memilih siapa. Jadi sudah diberi ultimatum ketika berangkat oleh Rasulullah. Dan itu adalah ultimatum ketika Rasulullah bersabda seperti itu. Itu ultimatum yang pasti akan terjadi. Karena sudah menjadi wasiatnya Kanjeng Nabi. Jadi maka mereka semangat berangkat. Walaupun mereka juga yakin mereka pasti akan wafat. Satu, pertama Zaid bin Harithah. Kedua, Abdullah bin Rawahah. Ketiga, Ja'far bin Abi Thalib. Dan setelah Ja'far nanti kok wafat, nanti terserah siapa yang akan menjadi pimpinan perang sesuai keputusan tentara muslim yang ada di sana. Berangkatlah 3.000. Nah, ternyata dari Romawi melihat kejadian ini, melihat bahwa pasukan muslim yang sejarahnya tidak pernah kalah. Ini mereka panik. Dari Romawi ini panik. Kemudian mereka mengerahkan pasukan besar-besaran, wakila, pasukan Romawi yang dikirim oleh Raja Romawi, oleh Kaisar Romawi adalah berjumlah 200.000 orang. Nah, ternyata yang datang dari pasukan muslim hanya 3.000. Jadi 3.000 melawan 200.000 orang. Ini pantas entek buatan bandingan nih. Maka panglima perangnya wafat semua, tiga-tiganya wafat semua. Yang kemudian walaupun panglima perang mereka wafat, tidak menyulut api semangat mereka, api jihad mereka tidak menyulut. Jadi mereka tetap semangat dan betul ketiga-tiganya wafat. Dan kemudian dipilihlah Khalid bin Walid yang baru beberapa hari masuk Islam, langsung ikut berangkat perang di medan Mu'tah. Dan akhirnya diberikan kemenangan karena strategi yang sangat jitu. Strategi yang sangat gemilang dari Sayyidina Khalid bin Walid. Jadi strateginya 3.000 orang yang pasukan yang tidak takut mati. Pasukan yang tidak gemetar dengan kejadian apapun. Walaupun panglima mereka wafat sampai 3 kali. Diganti sampai 3 kali. Mereka tidak gentar. Nah, akhirnya mundur. Setelah mundur, Sayyidina Khalid bin Walid merubah formasi. Yang di kanan menjadi kiri, yang di depan menjadi di belakang, yang belakang menjadi di depan. Kemudian ditarik. Karena peperangan di medan peperangan di padang pasir itu kan peperangan di medan terbuka. Nah, ini soft perang itu ditarik kanan kiri, jadi menjadi semakin lebar. Jadi ketika dipandang dari kejauhan itu kan akan menjadi sebuah pasukan yang sangat koyo sangat banyak. Padahal 200.000 melawan 3.000 seakan-akan itu sudah bandingan nih. Karena memang mereka pasukan tidak takut mati. Akhirnya mereka malah takut nih sing Romawi ini. Mereka takut lari yang 200.000 ini karena merasa ada bala bantuan, merasa ada bala bantuan. Itu salah satu contoh yang terjadi sebagai realita ayat ke-146 surat Ali Imran. Wa ma kana qaulahum illa angqalu rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana. Wa ma kana lan ora ana iku qaulahum ucapane ribiyun indakot linabihim ing dalem arikala den sedani nabine ribiyun ma'athabatihim ing dalem sartane tetepe ribiyun.
wa sabrihim lan sabari ribiyun illa angkalu kejaba yen to ngucap sapa ribiyun Rabbana duh pengiran kita ifir mugi panjenengan ngapura dunubana ing pira-pira dosa kita wa israfana lan nglewati batas kita tajawazna nglewati sapa kita al hadda ing batas fi amrina ing dalem urusan kita idzanan bim annama asobahum idzanan krana aweh pangertosan bi annama kelawan sak temeni perkara asobahum kang makenani apa ma ing ribiyun iku lisu I filihim krana ala penggaweane ribiyun wahatman lan krana ngremuk li angfusihim marang pira-pira nafsune ribiyun wasabit lan mugi panjenengan nguwataken agdamana ing pira-pira dalamaan kita bil kuwati kelawan kekuatan alal jihadi ing atase jihad wangsurna lan mugi panjenengan nulung ing kita alal qaumi ing atase kaum al kafirina ingkang padha kafir. Kemudian ayat berikutnya justru umat terdahulu itu ada yang berdoa ketika mereka itu mendapatkan tekanan yang dahsyat di medan perang. Mereka berdoa Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, semoga Engkau memberi ampunan kepada kami terhadap dosa-dosa kami dan terhadap israf kami di dalam urusan kami. Ini sebagai idzanan bi anna ma asabahum lisu'i fi'lihim. Ini sebagai bentuk atau sebagai ungkapan yang menjelaskan bahwa mereka itu betul-betul sadar bahwa kekalahan mereka itu karena disebabkan perbuatan mereka yang buruk. Kekalahan itu adalah disebabkan karena perbuatan mereka yang tidak sesuai dengan ketentuan syariat. Dan untuk hadman li anfusihim, untuk ngajur nafsune. Jadi artinya ngejur nafsu itu bagaimana? Agar supaya yang disalahkan itu diri sendiri bukan orang lain. Jadi ketika kekalahan itu akan semakin kalah, akan semakin hancur ketika yang disalahkan itu orang lain, bukan diri sendiri. Kalau yang disalahkan diri sendiri, nanti akan introspeksi dan akan menjadi lebih baik. Nah itu kunci umat terdahulu. Watsabit aqdamana. Ya Allah Gusti, mugi panjenengan nguataken dalamaan kita. Jadi agar supaya tidak gentar, tidak mundur di medan perang melihat musuh yang begitu banyak, musuh yang begitu terlatih, musuh yang begitu menggunakan senjata yang sudah mutakhir dan sebagainya. Nah, ini adalah doa sebagai spirit, doa sebagai sesuatu yang menguatkan. Dulu pernah terjadi umat Muslim melawan Persia, kerajaan Persia. Persia itu kerajaan Sasanid yang dipimpin oleh Raja Kisra. Itu pernah terjadi peperangan yang disebut peperangan Dzatus Salasil. Dzatus Salasil karena para tentara musuh kafir, orang-orang kafir dari Persia itu mereka naleni itu apa? Mereka mengikat kaki-kaki tentara mereka dengan mengikat kaki-kaki mereka dengan salasil, rantai. Jadi ben boten melayu ngoten lho. Jadi pasukan itu ditaleni sikile. Kabeh ditaleni ben boten saged melayu. Nek melayu tiba. Nah, kemudian peperangan disebut dengan peperangan Dzatus Salasil yang endingnya dimenangkan oleh kaum muslimin. Jadi dengan strategi apapun lah sing sikile ditaleni lah, atau dengan misal contoh seperti ada peperangan contohnya adalah peperangan Hawazin.
Hawazin. Ada peperangan Hawazin. Ini Rasulullah ikut perang. Itu melawan orang-orang suku kabilah Hawazin, yaitu di daerah Taif. Jadi Rasulullah ketika Fathu Mekah, setelah beberapa hari setelah Fathu Mekah, kemudian beliau melanjutkan ekspansinya ke Taif. Nah, di Taif karena beliau mendapat kabar bahwa Taif akan menyerang Mekah, maka beliau berangkat ke Taif dengan 10.000 pasukan. Nah, Taif ini totalitas orang-orang Taif, orang-orang Hawazin itu totalitas. Mereka berangkat perang dengan nggawa bojone, nggawa anake, nggawa sapine, nggawa wedhuse, nggawa untane, nggawa kabeh, bondone nggawa kabeh. Nah, itu peperangan Hawazin. Nah, jadi itu strategi. Tapi yang terpenting bukanlah strategi, tetapi yang terpenting adalah wasabit akdamana, yaitu kekuatan batin para tentara itu. Jadi dengan apa? Dengan strategi apapun itu tidak akan jitu. Yang jitu adalah menguatkan hati tentaranya. Seperti juga strateginya Tariq bin Ziyad nih, pernah dengar nih, Tariq bin Ziyad. Tariq bin Ziyad ini adalah penakluk Andalus dari Bani Umayyah. Jadi di Maroko, kemudian ketika berangkat ke Andalus, mereka naik perahu di selat selat antara nih Maroko dengan Andalus atau Spanyol. Itu mereka singgah di satu pulau yang disebut sekarang yang dulu versi Arabnya namanya Jabal Tariq. Karena pemimpin muslim saat itu adalah Tariq bin Ziyad. Namanya Tariq, beliau disebut Jabal Tariq, Gunung Tariq, yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Eropa menjadi Gibraltar. Jadi Gibraltar niku. Jadi asli Jabal Tariq. Nah, dari situlah Tariq bin Ziyad ini mereka mengumpulkan seluruh pasukannya dan berpidato. Sebelum berpidato ada perbuatan Tariq bin Ziyad yang kontroversial. Semua kapal perangnya di bumi hanguskan, dibakar oleh Tariq bin Ziyad. Kemudian berpidato. Beliau berpidato, faman tolabas syahadah fa firra ilal a'da. Barang siapa yang menginginkan kematian dengan keadaan syahid, maka berangkatlah untuk memerangi musuh. Dan barang siapa yang menginginkan kematian konyol, maka kembalilah ke rumah kalian masing-masing dengan mati di dalam samudra. Jadi itu membakar. Jadi tentara Muslim saat itu mangkat ya mesti mati. Bali ya mesti mati. Akhirnya mereka tidak takut mati dan kemenangan yang didapat itu seperti itu. Wangsurna alal qaumil kafirin. Doa itu penting. Fa'atahumullah sawabad dunya wa husna sawabil akhirah. Wallahu yuhibbul muslimin. Fa'atahum mongko paring ing ribiyun sapa Allah Gusti Allah sawabad dunya. Ing ganjaran donya rupane an-nasra pitulungan wal ghanimata lan ghanimah harta rampasan perang. Wa husna thawabil akhirati lan baguse ganjaran akhirat al jannah tegese swarga. Wa husnuhu at-tafaddul fauqal istiqaq. Wa husnuhu utawi baguse thawabil akhirah iku at-tafaddul peparing fauqal istihqaqi ing dalem sak ndhuwure perkara kang den haki. Wallahu ta'ala Gusti Allah iku yuhibbu remen sapa Allah al muslimina ing pira-pira wong kang gawe bagus.